Bab 788. Tanpa sadar. Mendengar ucapannya, Merlin Duanmu langsung menjadi malu, lalu memegang piring buah, dan mendekati Kolden Ye. Kak Koldi, makan ya. Jaraknya terlalu dekat, aroma parfum dari dirinya melayang, dan terhirup oleh Kolden Ye. Aroma manis yang berlebihan ini membuatnya terlihat oleh aroma tubuh wanita lain. Asisten pribadinya. Hari itu saat menggendongnya, setelah pulang dia membantunya melepaskan sweater yang dia pakai, dan saat itu dia juga mencium aroma yang samar dari tubuhnya. Tidak seperti parfum, tetapi seperti aroma sabun mandi. Aromanya ringan dan tidak berlebihan, harum dan tidak mencolok. Kak Koldi. Merlin Duanmu sekali lagi memanggilnya. Kolden Ye mengangkat tatapannya dan melihat sisi wajahnya yang jaraknya dekat. Riasannya sangat tebal, warna lipstik yang dia pakai terlihat sangat merah. Kolden Ye mengerutkan alisnya, tanpa bersuara menarik tatapannya, lalu langsung berdiri. Di waktu yang datang jangan melakukan hal seperti ini untukku. Dia berkata dengan nada datar. Mendengar ucapannya, senyuman di bibir Merlin Duanmu membeku. Kenapa? Saat ini tubuh kakak Koldi membutuhkan banyak gizi. Merlin melakukan ini untuk kebaikan Kak Koldi. George Kiao yang berada di samping tentu saja mengerti maksud dari ucapan Kolden Ye ini adalah menolaknya. Hatinya yang tadi sempat tersumbat saat ini seketika terbebas. Dia dengan senang menatap Kolden Ye, lalu mewakilinya berbicara. Kamu ini adalah Merlin Duanmu, seorang nona besar terhormat dari keluarga Duanmu. Seorang pria melakukan hal merendahkan diri semacam ini sangatlah tidak cocok. Nona besar Merlin, bagaimana jika lebih baik lupakan saja? Di waktu yang akan datang jangan melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pelayan ini. Merlin Duanmu sedikit merasa enggan, kemudian menatap sisi wajah Kolden Ye, dan berkata, aku tahu hal yang aku lakukan ini seharusnya dilakukan oleh pelayan, tetapi, aku ingin melakukan semua ini demi Kak Koldi. Dan juga, aku sedikit pun tidak sedih. George Kiao tersenyum dan ebrakta, tetapi aku mewakili para pelayan merasa sedih. Jika kamu setiap hari datang ke kediaman keluarga Duanmu dan melakukan ini, maka apalagi yang perlu dilakukan oleh para pelayan di waktu yang akan datang. Sudah tahu bahwa semua ini adalah tugas para pelayan, tetapi masih saja ingin merebutnya, bukankah ini sama seperti merebut mangkuk nasi orang lain? Merlin Duanmu. Dia menggigit bibir bawahnya, kemudian dengan kesal melirik George Kiao. George Kiao tidak peduli dan mengangkat bahunya. Bagaimanapun Merlin Duanmu ini sejak awal tidak menyukai dirinya, dan dirinya juga bukan seorang penjilat, sehingga dia akan mengucapkan apa yang dia ingin dia katakan. Dan kondisi di saat ini, tentu saja dia berdiri di belakang kakak iparnya. Aku ada urusan, George Kiao, kamu bantu kakek temani dia. Setelah Kolden Ye mengatakan ini, dia langsung pergi. Wajah Merlin Duanmu menjadi tegang, dan ingin pergi mengejarnya. Kak Koldi. George Kiao melihatnya, kemudian segera memegang tangan Merlin Duanmu, jangan mengejar lagi. Apakah kamu tidak mendengar dia ada urusan? Meskipun kamu dapat mengejarnya, itu juga tidak berguna. Dan juga tidak tahu kenapa, melihat Merlin Duanmu yang gagal seperti ini, George Kiao merasa sangat senang. Kemudian Merlin Duanmu menoleh, dan dengan kesal memelototi George Kiao. George Kiao, sebenarnya kesalahan apa yang aku lakukan padamu? Kenapa harus bertingkah seperti ini padaku? Nada bicaranya tidak lembut lagi, ekspresinya juga tidak terlihat patuh dan menggemaskan lagi, saat ini wajahnya dengan kesal menatap George Kiao. Melihat dia yang seperti ini, George Kiao mengerti. Sekarang Kolden Ye sudah tidak ada, akhirnya dia tidak perlu berpura-pura lagi. Namun dia berpikir untuk memarahinya, karena dirinya adalah seorang pria yang baik hati, dan tampan. Berpikir sampai sini, George Kiao tersenyum dan berkata, tidak, Nona besar Merlin begitu cantik, bagaimana bisa aku sengaja bertindak buruk padamu? Mungkin karena pujian di awal kalimat membuat Merlin Duanmu tersentuh, kemudian tatapannya menjadi lebih lembut,
jika kamu tidak sengaja bertindak buruk padaku, jadi apa maksud dari ucapanmu tadi? Mengatakan bahwa aku merebut pekerjaan pelayan. Apakah tidak seperti ini? Kamu adalah nona besar Merlin dari keluarga Duanmu yang terhormat, tentu saja harus dihormati oleh orang-orang. Demi seorang pria melakukan hal ini tidak sepadan, dan juga sejujurnya, jika kamu melakukan pekerjaan para pelayan, maka para pelayan tidak memiliki pekerjaan yang dapat dilakukan, dan pada akhirnya mungkin mereka akan dipecat. Memutuskan rezeki orang lain sama seperti membunuh orang tua, kamu pasti akan dikutuk oleh mereka. Ucapan ini terdengar sangat menusuk telinga. Merlin Duanmu dengan curiga menatapnya. Aku tidak bermaksud memutuskan rezeki orang lain, aku hanya ingin memberikan Kak Koldi perhatian. George Kiao, bukankah kamu teman baiknya? Bagaimana jika kamu bantu aku? Setelah mengatakannya, Merlin Duanmu sekali lagi mengeluarkan senyuman lembutnya dan mendekati George Kiao, ingin merangkul tangannya. Ekspresi George Kiao berubah, dan segera mundur beberapa langkah ke belakang, seperti menganggap Merlin Duanmu seperti kuman. Jangan, aku tidak dapat membantumu, bagaimanapun aku masih tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran Koldi Yuchi. Maksud ucapannya, yaitu aku tidak dapat membantu apa-apa, bagaimanapun Koldi Yuchi tidak akan suka padamu. Kali ini, Merlin Duanmu mengerti, wajahnya dengan terlihat buruk menatap George Kiao, tetapi dia tidak menyerah, dengan terlihat kasihan menatapnya, kamu benar-benar tidak bersedia membantuku. Aku benar-benar sangat serius pada kakak Koldi, dan juga di waktu yang akan datang kami akan menjadi pasangan suami istri. Cuy. Melihat penampilannya yang sangat menyentuh orang ini, jika bukan karena pelayan mendengarkannya sendiri dan memberitahunya bahwa dia menghina dirinya, dan meremehkan dirinya, George Kiao benar-benar akan percaya dengan ini. Dia hanya dapat mengatakan, aktingnya benar-benar bagus. George Kiao benar-benar ingin pergi, tetapi, teringat tadi Golden Ye memintanya menjaga Merlin Duanmu, dia hanya dapat menemaninya. Dan di sisi lain, Golden Ye mengendari mobil langsung pergi dari kediaman keluarga Yuchi. Dia tidak tahu dirinya akan pergi kemana, hanya tahu ucapan George Kiao tadi masih bergema di dalam pikirannya. Setelah dia sadar, mobilnya ternyata sudah berada di depan apartemennya. Melihat bangunan di depannya, Golden Ye memijat pelipis kepalanya, bibirnya yang tipis menjadi datar, layaknya seutas garis lurus. Kenapa dia bisa datang ke sini? Ketika sedang memikirkan pertanyaan ini, tangan Golden Ye sudah membuka pintu mobil, dan bersiap untuk turun. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya, lalu berjalan ke depan pintu masuk apartemen. Sekarang masih siang hari, dia berdiri beberapa saat di depan pintu masuk, tetapi sama sekali tidak dapat masuk. Pintu masuk terkunci, orang yang tidak tinggal di sini tidak memiliki kunci untuk masuk ke dalam. Golden Ye tanpa sadar tersenyum, dan menghina dirinya sendiri di dalam hatinya. Apa yang kamu lakukan? Bukankah hanya seorang wanita saja, tetapi ternyata dia tanpa sadar dapat mengendari mobil ke tempat ini. Lupakanlah, lebih baik kembali saja. Ketika Golden Ye sedang berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa, lalu segera kembali ke mobil, di saat dia berbalik, dia melihat Audrey Han yang sedang memegang tas belanja di tangannya. Dia kenapa bisa di sini? Audrey Han menatap Golden Ye yang berdiri di depan pintu masuk apartemen, ada seketika dia tidak mempercayainya. Dari kejauhan, dia merasa punggung orang itu adalah dia, tetapi setelah berpikir dia juga merasa tidak mungkin, bagaimana mungkin Golden Ye datang ke apartemennya. Dan ketika sekarang dia berbalik, ternyata memang benar itu dia, Audrey Han semakin terkejut. Kamu? Bibir Audrey Han yang pucat bergerak, tetapi sama sekali tidak dapat mengatakan apapun. Adapun dengan Golden Ye, dia dengan wajah yang tenang menatapnya, lalu dengan nada dingin berkata, kebetulan kamu sudah datang, antar aku ke atas. Bersambung.